Okay, good morning everyone. Good morning. How's life? Great, excellent, yay. Wow, it's been a while and welcome back to our YouTube channel in Mr. Bob YouTube channel. Yay! Yay. Our brand new podcast here. Selamat datang kembali di channel YouTube Mr. Bob dengan podcast yang lama muncul kembali dengan wajah-wajah yang baru. And with me, Bro Edo and my friends here, I'm Herma and Sis Mala. yang akan membawakan podcast pada hari ini seperti itu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sis Herma, Sis Mala? I think I'm ready to rock. You ready to rock? Wow. Yeah, very excited because this is our first time, right? Yeah, it's my Yes. first time too. Exactly. So that's why I'm always shining, shimmering, splendid. Asik, wow. shining, Shining, shimmering, shimmering, splendid. splendid. Wow. It's been a while since our holiday ya sis ya. Maksudnya udah lama banget gak sih? Rasanya kayak baru kemarin aja kita liburan, tapi ternyata udah berapa minggu setelah liburan ini? Almost 3 weeks. Almost if I'm 3 not weeks. mistaken. Iya ya, hampir 3 minggu setelah Perasaan liburan. baru banget tahun baru deh. Iya. Secepat itu ya bumi Baru berputar. kemarin. Betul banget, baru kemarin dar-der ya. Baru kemarin rebahan gitu kayak. Iya. Iya loh, masih kurang saya. Ngomong-ngomong tentang liburan, Sis Herma sama Sis Mala kemarin ngapain aja sih waktu liburan kemarin? Kalau boleh tahu. Keren. Karena liburannya nggak lama-lama juga ya sebenarnya. Iya. Ya, gitu. Actually, I'm sleep. But I'm also study, learning, especially learning English. You know, I really like English. Okay. By the way, I sleep and I study. You kok ikut-ikut? No, it's not I'm sleep or I'm study. Oke. Terus ngapain tuh? Sis Mala ngapain tuh? Kemarin pas weekend is because 1 January ya, the New Year, 1st January, it's hari Seninnya nggak sih itu? Iya, hari Senin. Iya. Iya, jadi hari Itu kita masuk Minggunya ya. itu I went to bioskop. Asik. Movies yang after I go back from watching that movie, aku langsung jadi more pious. Oh, jadi alim. Iya, jadi Apa biar- tuh? Wow. Siksa neraka. Oh my god, itu viral banget. Siksa Iya, neraka. it's a viral movie. Banyak banget di apa itu ya, aplikasi apa sih? TikTok. Kayak TikTok, Aha. Instagram gitu viral banget, katanya yang habis nonton itu tuh pada Tobat, Iya, bener kan? banget. Nah, ngomong-ngomong tentang movie nih, Sis Herma, Sis Mala. Aku kemarin juga nggak ada kegiatan sih sebenarnya ya. Waktu liburan cuman liburan aja, ya cuman rebahan aja di kamar, nonton-nonton movie dan lagi kangen rumah sebenarnya. Jadi kemarin tuh sempet juga nonton movie-movie yang lawas-lawas yang jadul-jadul. Misal nih, biasanya tuh kan kalau libur akhir tahun begini kan kita sama keluarga tuh sering banget nonton Home Alone. Oh my god, that is my favorite movie actually. Setiap Natal film itu selalu diputar dan Nggak bosan ya, anehnya sis? nggak bosan Iya, bro. Bener-bener nggak bosan dan selalu Even though nonton. we have watched it for so many times, still. What about Sis Mala? Ada nggak film-film yang menemani masa kecil sampai sekarang masih seru? Kecil ya. Kalau masa kecil ini sih lebih. Oh, you know this movie Garfield. Garfield. What is that? Bukannya Garfield merek susu ya mbak? Greenfield. Oh Greenfield. Greenfield. Emang boleh sih. Iya. Garfield, iya si kucing oranye. Iya betul. Iya, bener I banget. see kucing Lucu orang banget yang lagi. suka banyak tingkah itu. Iya. Yang grumpy itu. Iya, but very smart at the same time, right? Iya. Yes. Dia tuh kan kalau aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong Sis Mala, dia kan udah pinter, Iya, betul. banyak ngomong, cerewet juga. Iya. Tapi bagus juga sih ceritanya. Sama Oh, ada iya? anjing juga kan di situ kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, yang jadi temannya itu yang love hate relationship itu. Oh iya biasanya Iya. kan sama anjing musuhan ini temenan. Iya betul. Nah, They help each other. Wow. Iya, Yeah, betul. that movie. nah ngomong-ngomong soal Garfield, ini salah satu menurutku film yang aku tumbuh dengan belajar bahasa Inggris itu salah satunya dengan Garfield juga begitu. Me too. So, Is it? Iya, karena di dalam movie-nya kan apa ya, agak mudah dipahami meskipun ada beberapa kosakata yang sulit dipahami yang sekarang ketika kita sudah belajar nih, oh ternyata itu artinya. karena kalau dulu nonton
nontonnya tuh kan masih pakai subtitle bahasa Indonesia subtitle. kan. Dan ternyata bahasa Inggris itu sangat different ya, very different, sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Iya. Ngomong-ngomong tentang Garfield nih, boleh nggak kita kayaknya belajar bareng lagi nih, bareng nonton video Garfieldnya lagi. Oke? Let's go. Oke. Leave me alone. I'm not kidding, Yodel Odie. Pop a worm pill and hit the road. I'm busy. You want to play? Fine. You can be my new astronaut. Go jump in the pail and we'll shoot you into outer space. Come on, it's real simple. Nah itu tadi videonya Sis Mala, Sis Herma. Bring back memories gak sih? Iya. Nah tadi tuh ada beberapa hal yang jadi pertanyaan nih Sis Mala, Sis Herma. Yang pertama itu yang ini. Sebenarnya sih Edo tahu kalau artinya itu apa. Cuman kenapa kok jadinya seperti itu? Leave me alone. Oh, leave me alone. Aku Itu tadi juga denger itu. Itu kan kalau dalam kalimat kan harus ada subjeknya seharusnya. Itu gimana Sis Mala? Oke, jadi leave me alone itu kenapa sih ada kalimat kok nggak ada subjeknya? Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu tuh subjek itu penting banget. Kalimat itu kalau nggak ada subjeknya bukan kalimat kalau dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kok ada ini kalimat yang nggak ada subjeknya. Oke. Jadi ini namanya kalau dalam grammar namanya istilahnya itu ada imperative sentence. I see. Imperative sentence itu namanya kalimat perintah. Tuh, jadi kalau imperative sentence kalimat perintah dalam bahasa Inggris itu dia nggak butuh subjek. Dia langsung verb satunya menggunakan verb satu. Oh kayak ini Sis Mala. Close the door please, like that. Close the door please kayak gitu. Itu berarti Karena memerintahkan. Close itu kan verb ya. Iya betul. Jadi sebelum close itu tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa. Jadi nggak apa-apa seperti Iya. itu. Karena dia kan memerintahkan ke seseorang ya. Jadi kita nggak perlu subjeknya karena kan udah jelas kita itu yang memerintahkan. I see. Jadi setelah verb satunya langsung aja ketemu si objeknya. Dan itu harus ada tanda serunya, sister. Kalau dalam penulisan itu harus ada tanda serunya. Tapi kalau diucapkan nggak perlu ya. Jadi kayak close the door, tanda seru. Nggak usah. Jadi teman-teman kalau mau ngomong mau membikin kalimat perintah, silakan langsung verb satunya aja, langsung ketemu sama objeknya atau apa yang siapa yang diperintahkan. For the example ya ini leave me alone. Apa sih by the way guys? Leave me alone. Leave itu meninggalkan, alone sendiri. Jadi meninggalkan, no, I think tinggalkan aku sendiri. Iya, sih? karena dia kalimat perintah jadi diartikan dengan memerintah, tinggalkan aku sendiri. Yaudah, biarin saya sendirian aja nih, gitu maksudnya. So if you don't want people bothering or bugging you, you need some space gitu, teman-teman bisa bilang leave me alone. Bugging apa sih? Bugging untuk mengganggu, jadi teman-teman nggak mau diganggu nih gitu, lagi pengen punya ruang buat diri sendiri, teman-teman bisa bilangnya leave me alone. Leave me alone. Atau bisa bilang juga pakai let me be. Let me be. Artinya sama. Artinya sama, penggunanya juga sama. Jadi teman-teman kalau for the example nih kayak let me be, I'm working right now. Biarkan aku sendiri, aku lagi kerja nih. Ya. Teman bisa pakai expression yang kayak gitu. Keren banget. Lalu tadi ada apa lagi ya yang aku ngeh tadi ya? Ada, ini hit the road. Nah, aku juga denger itu tadi ya. Nah, jadi jalan nih sis. Jadi tadi kan saya juga mendengar kata-kata itu ya, kayak pasti teman-teman di sini berpikir hit the road itu adalah hit itu kan memukul ya. Road itu jalan, terus memukul jalan gitu. Jadi artinya tidak seperti itu teman-teman. Nah, by the way nih, cara bacanya adalah hit the road. Nah, tapi ada dua versi teman-teman. Nah, versi British sama American. Yang British ini tuh hits the road. Kalau yang American itu hits the road. Di jalannya. Jadi perbedaannya di roadnya. Kalau yang British pakainya road. Kalau yang American pakainya road. Road seperti itu. Nah ini tuh sebenarnya idiom teman-teman ya. Jadi apa sih idiom? Nah idiom itu tuh
suatu kata yang kalau diartikan secara terpisah itu tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Jadi ini memang sudah satu paket, teman-teman. Oke. Kalau dipisah-pisah artinya kan Menabrak jalan. Atau menabrak jalan gitu ya. Nah, jadi kalau hit the road diartikan secara langsung itu artinya adalah ayo jalan sekarang, seperti itu. Tapi teman-teman, ayo jalan sekarang itu maksudnya yang udah bener-bener ready ya. Kalau misalnya nih biasanya orang Indonesia ya, orang Kalau Indonesia masih on the way nggak bisa hit the road ya. orang on the way di Indonesia itu tidak bisa pakai hit the road karena biasanya orang Indonesia bilang OTW itu masih baru bangun tidur. Betul. Tapi bener loh, sis, kan baru OTW ke kamar mandi Mas. Betul. Iya, nah kan, Betul. kayak Jadi orang Indonesia ya, teman-teman ya, kalau masih baru bangun tidur jangan ngomong hit the road. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman udah duduk di kendaraan nih tinggal gas ngeng, nah itu baru pakainya hit the road Iya, gitu. let's hit the road gitu. I choose Hit gitu the ya. road. Choose. Nah, kayak kalau bahasa slang Indonesianya adalah choose gitu. Yuk choose gitu. You choose ya. Ya. Ya kali gak kui gitu. Asik. Asik. Iya. Bener. Nah, terus Bro Edo ya, Sis Mala. Yes. Tadi Sis Hermani sempat denger ada di sini ada bilang want to play. Oh, yang you want to Yeah, play. you want to play. You want to Iya, play iya. gitu. Dia kayak menanyakan sesuatu pada si girlfriendnya. Want to play? Something like that. Nah, bukannya harusnya itu do you want to play? Iya, bener banget Sis Herma. Nah, kenapa you want to play tadi diucapkan sama si Garfield-nya di scene-nya itu tadi? Sebenarnya kalau orang native itu kebanyakan mereka menghilangkan auxiliary verb-nya ketika mereka menanyakan sesuatu. Karena udah jelas kan kita sedang berbicara. Kalau di orang native gitu kebanyakan kayak gitu, auxiliary-nya hilang. Jadi do atau does-nya ketika kita ngomong sama orang itu dihilangin. Itu untuk berbicara. Tapi untuk kaedah berbahasa Inggris, terutama dalam grammatical things, apalagi nanti kita masuk ke ranah penulisan segala macam, do-nya jangan sampai dihilangkan. Kenapa? Karena kelengkapan grammatical itu penting. Apalagi nanti kita udah mulai masuk ke hal-hal yang penting dalam hidup. Misal kita menulis surat lamaran, pekerjaan, ya kan. Kayak nulis esai, tugas sekolah, itu kan harus secara grammar harus juga benar. Tepat ya. Namun untuk ngomong, it's okay kalau langsung pakai subjeknya Gitu. atau objek yang diajak ngobrol gitu. You want to play gitu nggak apa-apa. Oh. Do you want to play juga nggak salah. Berarti kayak wayu itu kalau untuk ngomong nggak apa-apa. Sebenarnya kalau orang speaking itu juga it's okay karena orang native juga banyak yang melakukan hal yang sama. I see. Nah, common mistake yang kita lakukan adalah menyalahkan hal tersebut. Namun, benar emang itu ada kurang tepat ketika dalam hal grammar. Tetap setelah what, setelah pertanyaan 5W1H harus ada auxiliary verb-nya. Harus ada do atau does-nya. Misal, what does he play gitu kan? Apa yang dia kerjakan, apa yang dia mainkan gitu. What do you play? Apa yang kamu mainkan begitu. Tapi kalau orang native ngomongnya langsung what you play gitu. I see. Jadi langsung aja. Si auxiliary-nya ini dia akan muncul do sama does ini dia muncul ketika kalimatnya berupa simple present. Kalau beda tenses nanti auxiliary-nya dia akan beda lagi teman-teman ya. Tapi kayaknya kita bahas hari ini semuanya akan mabok ya. Mabok. Jangan banyak-banyak. Iya. Tapi grammar itu sepenting itu kah bro ketika mau speaking? Karena kayaknya dari tadi bahas grammar banyak nih. Sebenarnya untuk grammar sendiri penting-penting nggak penting, terutama kalau buat speaking. Namun ketika kita bisa speaking dengan grammar yang benar, itu akan lebih mudah lagi dipahami, terutama orang-orang native seperti itu. Oke. Gitu. Dan teman-teman nggak usah root dengan grammar ya sebenarnya kalau mau speaking gitu. Tapi if you can speak, and then at the same time grammatically correct, it will be more elegant for you. Yes, betul banget. Biar kelihatan ciamik. Oke. Satu lagi nih sis, pertanyaan sis. Aku tadi dengar ternyata aku banyak melakukan kesalahan ini selama hidupku. Apa tuh? Penyebutan kata sibuk. Ambisi. Aku ternyata selama ini pakainya busy. Tadi dengarku kayaknya Z. Nah, jadi memang banyak masih sering terjadi ya teman-teman. Mispronunciation dalam kata sibuk atau busy. Nah,
dalam penulisan itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia bacanya busi. Busi motor. Nah, iya yang betul adalah busy. Busy. Z or Z. Jauh banget dari tulisan Indonesianya ya. Iya bener. Kadang tuh masih banyak yang bacanya busy or busi bahkan. Literally busi ya. Literally busi. Ada yang berusaha banget tuh busy. Pernah denger seriusan iya, busy. mentang-mentang bacanya You. Nah, tapi itu kurang tepat teman-teman ya. Yang benar adalah busy. Busy, pakai Z. Pakai Z. Busy. Dan teman-teman, by the way, actually we have better ways to say I'm busy in English. Apa tuh? Kita bisa pakai I'm slammed. Slam. Tulisannya gimana kalau dieja, sis? Jadi, nah untuk penulisannya itu selamat. Haryadi. Selamat. Jadi selamat itu artinya busy. Tapi nya itu pakainya ed teman-teman. Kalau selamat nama orang kan pakainya et. Iya. Pakai songkok biasanya begini songkoknya tuh. Selamat juga ini nggak dua juga sih. Iya betul. Iya. Jadi tulisannya untuk spellnya adalah SLAMMED seperti itu. Bacanya gimana tuh? Nah, untuk bacanya adalah slammed. Slam. Pakai pop sound ya, teman-teman. Asik. Apa tuh popcorn? Nah, ini pop sound. Pop sound adalah suara letupan atau bunyi-bunyi letupan. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kan banyak ya kata yang mirip-mirip. For example, menang dan angin. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau menang? Win. Kalau angin? Win. Loh, terus cara membedakannya gimana, Mas, Mbak? Kalau angin itu bacanya wind. Secara penulisan itu spellnya adalah W-I-N-D. Sedangkan menang itu hanya W-I-N. Kalau orang Indonesia pasti bacanya sama-sama win gitu ya. Tapi yang tepat adalah wind untuk angin. Nah, kalau yang menang baru win. Gitu. Terdengarkan ya perbedaannya. Ini ya. Ini penting banget, Mbak, Mas. Wind and win. Dengerin ya teman-teman. Harus meletup win. Win. Nah. Win. Nggak ada letupan bisa salah arti loh ini. Nah, seperti itu. Wah, udah banyak banget tuh tadi tuh. Ada tambahan lagi nggak sisir Masis Malah? Itu Mungkin itu aja sih Bro Edo Sismala. Oke, kita bahas lagi nih tadi. Yang pertama ada Leave Me Alone. Itu materinya tentang imperative sentence. Kalau bikin imperative sentence silakan nggak usah bingung-bingung cari subjeknya. Langsung. Subjeknya adalah teman-teman sendiri kan? Iya, langsung pakai verb 1. Yang kedua tadi ada hit the road. Nah, idiom itu ya teman-teman. Idiom untuk melakukan perjalanan, untuk mau jalan. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau mau bilang hey just ya, ganti jadi Gas. hit the road. Berarti hit the road artinya gas. 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 Beli Terus gas dong berarti beli. waduh. Tidak bisa seperti itu. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Yang ketiga tadi. Yang ketiga adalah You want to play. You want to play tidak memerlukan auxiliary karena itu untuk speaking. Tapi ketika speaking harus ada auxiliary verbnya. Ketika writing, Ketika writing harus ada auxiliary verbnya. Dan yang terakhir ada tadi penyebutan busy. Busy. Pronunciation of busy. Pronunciation of busy. Sama satu lagi tadi kalau mau ngomong I am busy, kalau mau ngomong Bisa aku sibuk, pakai slammed. I'm slammed. Nah, untuk menutup nih sister kita ada tagline baru nih. masuk aja nih. Apaan sih? Masih kurang. Mbaknya kok nggak Ini kalau nggak ditahan nih sampai besok nih nggak selesai ini. Namanya juga wanita, Mbak ya. Nggak apa-apa, kita masih banyak kesempatan lain untuk bertemu teman-teman di video-video selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup ada tagline baru nih dari kita. Apaan tuh? Biar agak asik, biar catchy didengerin. Nah, Gimana tuh? nanti Edo bilang mau kece. Teman-teman bilangnya pedein Inggrismu, asikin speakingmu bareng Mr. Bob Podcast.
Agak panjang ya. Agak panjang, dikit aja panjang. Pedein Englishmu, asikin speakingmu bareng Mr. Bob Podcast. Oke. Pedein Englishmu, asikin speakingmu bareng Mr. Bob Podcast. Gitu, oke? Oke deh. Oke, segitu saja video kali ini. Jangan lupa di hit like, share, and subscribe, dan jangan lupa komen juga di bawah teman-teman. Barangkali teman-teman ada request, Bro Edo, Sis Mala, Sis Herma bahas tentang ini dong, bahas pronunciation dong full. Boleh banget. Komen, banyakin komen. Oke, segitu saja. And the last we say, mau kece. Pedein Englishmu, asikin speakingmu bareng Mr. Bob Podcast. And the last we say, Mr. Bob Super Seru. Bye bye everyone. Thank you.